Selamat siang semuanya, nama saya Elhanan dari kelas 12 MIPA C. Pada saat ini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu percobaan osmosis sel. Nah, jadi tujuan saya melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui atau membuktikan adanya peristiwa osmosis dan mengetahui adanya perubahan potensial air pada sel di larutan yang hipotonis atau larutan yang encer atau rendah dengan larutan yang hipertonis yang pekat atau yang tinggi, dan juga untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kentang di sini dalam percobaannya. Jadi karena saya sudah singgung, alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah kentang, pisau, sendok, garam, 4 gelas plastik, dan air suling. Dan saya akan menggunakan timer juga. Sekarang marilah kita lanjut ke cara pembuatannya. Oke, pertama kita harus siapkan 4 gelas plastik kita di sini. Habis itu kita akan mengisi 3 dari 4 gelas ini dengan air suling. Nah, pada saat kita menuang air suling ini harus mengisinya dengan setengah bagian. Jadi harus setengah dari gelasnya. Ini kurang, kita isinya lagi. Ini sudah cukup. Sekarang butuh sisa gelas. Kita hanya mengisi 3 gelas doang. Hasilnya kayak begini ya teman-teman, kita sudah mengisi 3 gelas dengan air suling atau aquades. Sekarang kita akan mengambil 2 gelas plastik kita dan kita akan menaruh garam ke 2 gelas ini. Tapi 1 gelas itu harus beda sendok garam. Jadi untuk gelas yang ini saya akan menambahkan 1 sendok garam. Dan untuk gelas yang ini saya akan menambahkan 2 sendok garam. Di situ kita akan mengaduknya. Untuk garamnya ini garamnya harus benar-benar terlarut. Karena kalau belum terlarut nanti tidak akan berhasil. Jadi garamnya benar harus hancur di sini atau terlarut dalam airnya. Saya juga melakukan hal yang sama untuk gelas yang satu lagi. Begini ya teman-teman, hasil akhirnya, maksudnya dengan gelasnya. Jadi yang satu ini adalah kosong, tidak ada air sama sekali. Yang di sini itu adalah air suling saja. Yang ketiga di sini adalah air suling dicampur dengan 1 sendok garam. Dan yang terakhir ini adalah air suling yang dicampur dengan 2 sendok air garam. Itu ya teman-teman. Teman-teman, ini sekarang aku akan memotong kentangnya ini menjadi 4 bagian supaya kita masukkan ke masing-masing gelas. Nah, setiap bagian itu ukurannya harus sama, tidak boleh ada yang beda, biar nanti bisa kelihatan perbedaan antara masing-masing bagian-bagiannya. Jadi begini ya teman-teman, kita memotong kentangnya menjadi bentuk persegi segi 4 yang sama ukurannya, dan ini kita butuhkan untuk melihat percobaannya yang ada di dalam 4 gelas plastik ini. Ini ya bentuknya, potongan kentangnya teman-teman. Teman-teman, kita akan masukkan kentang-kentang ini ke dalam gelasnya. Jadi satu kita masukkan ke dalam kentang yang kita masukkan dalam plastik yang tidak ada air. Satu lagi kita masukkan ke plastik yang ada airnya. Yang satu lagi kita masukkan ke plastik yang ada air dan garam 1 sendok. Dan yang satunya lagi kita akan masukkan ke dalam plastik
plastik yang ada garam 2 sendok dengan air sulingnya. Dan kita akan menggunakan timer kami untuk menghitung berapa lama akan mereka terendam. Kita hitungnya 30 menit atau lebih juga gak apa-apa, tapi buat sekarang ini kita akan menghitung dalam 30 menit. Kita mulai ya. Jadi setelah menunggu lebih dari 30 menit, kita sekarang akan mengeluarkan kentang dari masing-masing gelas. Pertama, kentang dari gelas yang kosong. Yang kedua, kentang dari air suling. Yang ketiga, kentang dari campuran air suling dengan 1 sendok garam. Dan yang keempat, kentang dari campuran air suling dengan 2 sendok garam. Nah, setelah diambil, itu tekstur dari kentang yang kedua dari air suling saja itu terasa lebih keras atau lebih kaku dari tekstur sebelumnya. Sedangkan untuk kentang dari air campuran garam itu teksturnya lebih lunak atau lebih lembek gitu. Ini terjadi karena adanya proses osmosis. Nah, proses osmosis atau peristiwa osmosis itu adalah peristiwa perpindahan molekul air dari larutan yang hipotonis atau larutan yang rendah dalam konsentrasinya atau encer ke larutan yang hipertonis atau larutan yang konsentrasinya itu lebih tinggi atau lebih pekat. Untuk yang kentang dari 2 larutan campuran garam itu proses osmosisnya terjadi dari molekul-molekul air yang terdapat dalam sel-sel kentang. Itu mereka keluar dari kentangnya dan mereka bercampur dengan larutan yang ada di luar kentang, yaitu larutan campuran garamnya. Jadi dalam kentang itu adalah keadaan yang hipotonis atau yang rendah konsentrasinya, sedangkan yang di luar kentang atau campuran air dengan garamnya itu adalah keadaan yang hipertonis atau konsentrasinya lebih tinggi atau pekat. Dan sedangkan untuk yang kentang dari yang air suling saja itu kebalikan dari yang terjadi dari campuran air dengan garam. Jadi molekul-molekul air dari air suling itu mereka masuk ke dalam kentang. Jadi keadaan di air suling itu adalah keadaan yang hipotonis atau yang konsentrasinya rendah, dan yang di dalam kentang itu adalah keadaan yang hipertonis atau yang konsentrasinya lebih tinggi dan lebih pekat. Jadi begitu. Dan kita bisa melihat juga karena molekul air dari air suling masuk ke dalam kentang, volume air yang di dalam gelas kedua ini berkurang. Jadi kentangnya itu bertambah juga lebih besar lagi karena sudah kemasukan molekul-molekul air. Sedangkan untuk air yang dicampurkan dengan garam, karena molekul-molekul air dari kentangnya yang keluar dari kentang dan masuk ke larutan, jadi kentang yang terdapat dalam larutan garamnya itu mengecil dan volume air dari 2 larutan ini bertambah. Jadi begitu. Untuk kentang yang dari gelas yang kosong, dia itu bentuknya sama seperti semula, soalnya dia tidak terjadi peristiwa osmosis juga. Jadi dia tidak perubahan apapun. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa osmosis benar-benar terjadi dan ada peristiwa osmosis. Dan kita bisa lihat dari percobaan yang tadi, di mana molekul-molekul air akan berpindah dari larutan yang lebih rendah konsentrasinya ke larutan yang lebih tinggi konsentrasinya. Contohnya dari kentang dengan larutan air suling dan juga larutan air suling campur dengan garam. Dan itu saja dari percobaan saya. Terima kasih untuk menyaksikannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam percobaan ini. Terima kasih dan salam prestasi.